Arlen, pulanglah nak, ayahmu sedang kritis. Dokter mengatakan kalau umurnya tinggal hitungan jam. Ibu sudah minta Julian pesankan tiket untukmu. Suara lirih yang disertai isakan terdengar di ujung ponsel Arlen dan membuat pria itu seketika tertegun. Gelak tawa yang terdengar saling bersautan dari teman-temannya berganti dengan bayangan sendu wajah ibunya yang berlinang air mata. Arlen yang sedang menikmati kebersamaan dengan teman-temannya di kolam renang itu kini membisu. Kata-kata yang diucapkan ibunya seakan membius pria berumur 30 tahun tersebut. Godaan wanita berbikini yang mengelilinginya jadi tak menarik lagi. Ia yang kini sedang berada di London harus segera terbang ke Belanda, di mana rumah kedua orang tuanya berada. "Bro, kau kenapa?" tanya Max dengan raut wajah heran. Arlen tak lantas menjawab pertanyaan salah satu temannya itu. Perhatiannya teralihkan pada ponsel yang bergetar. Sebuah notifikasi pesan yang diterima Arlen dari Julian, asisten pribadinya. Pesan itu memperlihatkan di tiket yang telah dibelikan Julian untuk Arlen. "Max, antarkan aku ke bandara," pintanya sembari beranjak dari kursi. Arlen berlalu meninggalkan pesta berbikini dengan diiringi tatapan bingung dari Max dan para wanita yang tadi mengelilinginya. Arlen tidak mengacuhkan mereka, karena ia harus bergegas untuk memenuhi panggilan ibunya. Arlen Nathaniel Revandra, putra tunggal pemilik NR Holding, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri bahan makanan di Belanda. Ayahnya bernama Nathaniel Revandra, adalah orang Indonesia, sedangkan ibunya Laura Paulina berasal dari Belanda. Saat itu usia Arlen menginjak 1 tahun. Keluarganya pindah ke Belanda dan mulai merintis usaha di sana. Saat ini, NR Holding masuk dalam jajaran 10 perusahaan terbesar di negara itu. Dan hal tersebut tentu saja membuat hidup Arlen bergelimang harta. Namun siapa sangka, di balik kesuksesan itu, ada sosok ayah yang selalu mengajarkan kerendahan hati pada putranya. "Nak, jangan pernah bersikap sombong atas apa yang kita miliki saat ini. Ingatlah, jika Tuhan berkehendak, semua ini bisa hilang dalam sekejap. Karenanya, bersikaplah sewajarnya dan pandai-pandailah melihat orang di sekitarmu. Mereka yang berhati tulus akan menerimamu apa adanya, bukan karena banyak hartanya." Dari balik salah satu jendela first class pesawat yang ditumpanginya, Arlen mengingat pesan dan kesederhanaan sang ayah. Setiap nasihat yang selama ini tidak terlalu ia indahkan, tiba-tiba saja menggema di kepala. Arlen larut dalam lamunan dan membuat perjalanan 1 jam lebih itu jadi tak terasa. Arlen dan penumpang lainnya tiba di Schiphol Airport, Belanda. "Selamat datang, Tuan Muda," sapa Juan, supir keluarga Arlen, sembari membukakan pintu mobil. "Juan, kau tahu bagaimana kondisi ayahku?" tanya Arlen setelah ia mendaratkan bokongnya di kursi penumpang. "Maaf Tuan, saya tidak tahu pastinya," saut Juan yang mulai memutar kemudi. Arlen membuang kasar nafasnya sambil melihat keluar kaca. Ia tak mengerti kenapa menanyakan hal itu kepada seorang sopir. Setelah 30 menit perjalanan, mobil itu tiba di kediaman keluarga Revandra yang megah dan asri. Setelah mobil menepi, Arlen bergegas turun dan berlari ke dalam rumah
yang terlihat seperti mansion tersebut. Kedatangan Arlen disambut oleh beberapa orang dokter yang memang ia kenal. Akan tetapi, pria itu tidak mengacuhkan dan berlalu menuju kamar orang tuanya. "Bu, Arlen." Arlen memeluk erat ibunya yang menyambut di depan kamar. Dia biarkannya sang ibu terisak sampai kemudian berkata sembari mengusap wajahnya yang sembab, "Temuilah ayahmu, nak." Arlen mengangguk pelan. Dengan diikuti ibunya, Arlen masuk ke kamar. Hatinya bagai terhempas saat melihat tubuh rentak ayahnya yang terbaring tak berdaya di atas ranjang. Wajah yang terlihat lemah dan pucat itu memaksakan senyum saat melihat kedatangan Arlen. "Yah." Arlen mendekati ranjang dan memeluk ayahnya. Setelahnya, ia menarik kursi ke samping ranjang, sementara ibunya duduk di tepi ranjang. "Nak, umur ayah mungkin tak lama lagi. Jagalah ibumu. Jangan biarkan ia larut dalam kesedihan," ucap Revandra dengan suara berat. "Ayah, jangan bicara seperti itu. Bukankah ayah selalu bilang kalau yang menentukan hidup mati seseorang itu Tuhan? Lalu, kenapa ayah percaya pada ucapan mereka?" Tanya Arlen lembut sembari mengusap punggung tangan ayahnya. Mereka yang dimaksud pria itu adalah para dokter yang selama ini merawat Nathaniel Revandra. Pria itu berusaha untuk tersenyum. Kemudian berkata, "Arlen, pergilah ke negara asalmu selama 3 bulan dengan tidak membawa apapun. Anggap aja itu pengajaran terakhir dariku untukmu sebelum kau mewarisi semua harta peninggalanku." "Maksud ayah?" Arlen yang bingung pun menoleh pada ibunya yang juga sedang mencerna ucapan Revandra. "Hanya 3 bulan, nak. Ayah yakin banyak hal yang akan kau dapatkan dari perjalanan 3 bulanmu itu. Kau mau melakukannya untukku?" Revandra terlihat sangat lelah meski hanya mengucapkan beberapa kata saja. Arlen yang tak mungkin bisa menolak keinginan ayahnya itu pun akhirnya menyanggupi. "Baiklah, kalau itu mau ayah, akan kulakukan," angguk Arlen. "Terima kasih, nak. Laura, jagalah kesehatanmu, sayang. Kau harus sehat untuk melihat cucu kita nanti." Kalimat Revandra berakhir bersamaan dengan lengkingan bunyi monitor pasien yang ada di ruangan itu. Arlen tertegun melihat tangan ayahnya terkulai dalam genggamannya. Beberapa dokter masuk ke kamar dan mulai menyiapkan alat pacu jantung. "Arlen, tolong beri kami ruang sebentar," ucap seorang dokter yang membuat Arlen tersadar dari ketertegunannya. Ia pun beranjak dari kursi dan menemapah ibunya yang sedang terisak. Para dokter mengusahakan upaya terakhir untuk menolong pria kaya yang terkenal dermawan itu. Namun takdir berkata lain. Nathaniel Revandra sudah pergi untuk selama-lamanya. Isak tangis mewarnai pemakaman Nathaniel Revandra. Banyaknya pelayat yang datang menunjukkan betapa baiknya pria itu. "Bibi, aku turut berduka cita atas kepergian paman," ucap Cynthia, putri seorang pemilik perkebunan yang merupakan partner N.R. Halding. "Terima kasih, sayang," ucap Laura dengan suara berat. "Sekarang bibi sendirian di rumah. Sepertinya sudah waktunya Arlen mulai serius dan
menikahi seorang wanita agar Bibi tidak kesepian, ucap Cynthia sembari melirik genit pada Arlen. Kuharap begitu, saut Laura dengan singkat. Untuk sementara, biarkan aku yang akan sering kesini untuk menemani Bibi. Terima kasih Cynthia, kau baik sekali. Kuharap Arlen berhenti bermain-main dan mendapatkan wanita sebaik dirimu, ucap Laura. Dan tentunya membuat hati Cynthia berbunga-bunga. Sudah lama Cynthia berusaha mendapatkan perhatian Arlen. Akan tetapi pria yang terkenal sebagai playboy justru tidak mengacuhkannya. Cynthia tak patah arah. Kepergian Revandra membuka peluang baginya untuk masuk ke dalam keluarga itu. Setelah 2 hari kepergian ayahnya, Arlen memanggil Julian ke ruang kerjanya. Julian, untuk sementara, kau yang akan memegang kendali perusahaan. Aku harus menjalankan permintaan terakhir ayahku, ujar Arlen dengan raut wajah yang masih terlihat sedih. Kau akan ke Indonesia? Tanya Julian. Iya, pesankan aku tiket bisnis kelas, pintanya. Baiklah, kuharap kau bisa menjaga dirimu di sana. Hei, kau kira aku ini pria lemah? Hanya 3 bulan, aku akan sangat mudah melaluinya. Arlen nampaknya kesal pada Julian yang meremehkan dirinya. 3 bulan memang sebentar, tapi 3 bulan tanpa uang dan fasilitasmu selama ini, kau yakin itu akan tetap terasa sebentar? Julian mengulumkan senyum pada Arlen yang mendelik padanya. Ia sudah diberitahu tentang wasiat Revandra, dan sepertinya itu sengaja diberikan untuk tuannya yang hobi berfoya-foya. Kau lihat aja nanti, dengus Arlen. Julian mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun pamit undur diri dan akan mempersiapkan kepergian Arlen. 1 minggu kemudian, dengan wajah sendu, Laura mengantar kepergian putra semata wayangnya hingga ke depan rumah. Ia tidak bisa berbuat banyak selain mendoakan, karena kepergian Arlen kali ini untuk memenuhi wasiat ayahnya. Pergilah nak, doa ibu akan selalu menyertaimu. Terima kasih bu, jaga kesehatan ibu. Laura mengangguk samar. Ibu dan anak itu berpelukan untuk terakhir kalinya sebelum Arlen meninggalkan rumah. Dengan diantar Juan, Arlen menuju ke bandara. Perjalanan dari Amsterdam ke Jakarta tentunya bukanlah perjalanan yang singkat. Meski begitu, Arlen mencoba untuk menikmatinya. Sesekali ia melihat ke sekitar. Tatapannya terhenti pada seorang pria parubaya berbadan tambun yang terlihat sedang menggoda seorang pramugari. Tak hanya dari tatapannya yang lapar, tapi juga gerakan tangannya yang mulai liar. Tak lama kemudian, Arlen terkekeh pelan ketika melihat pria itu tertohok karena pramugari yang sudah mulai kesal memanggil rekan seprofesinya yang seorang pria. Pria tambun itu mati kutu saat berhadapan dengan pramugara yang menawarinya bantuan. Oh God, kenapa pria itu tak ingat umur? Sudah tua, masih aja suka daun muda, gumam Arlen sembari menggelengkan kepala. Arlen kembali melihat keluar. Ia tak melihat apapun selain hamparan awan. Arlen mencoba untuk terlelap dan berharap waktu berputar dengan cepat. Setelah kurang lebih 13 jam perjalanan udara, Arlen dan penumpang lainnya pun tiba di Indonesia. Welcome to Soekarno-Hatta Airport, Indonesia. Rafael menarik kopernya menuju bagian luar terminal kedatangan. Ia tak tahu harus kemana dan mulai dari mana. Sampai kemudian, Arlen Nathaniel Revandra. Arlen terkejut mendengar ada yang mengenalinya di sana.
Ia pun cepat-cepat berbalik dan mengerutkan kening melihat seorang pria seusianya sedang menghampiri. "Tuan Arlen Nathaniel Revandra?" tanya pria itu. "Iya, kau siapa?" "Saya Bobby, diminta Tuan Julian untuk menjemput Anda." "Oh, pantesan. Tunggu, kalau diperhatikan wajahmu mirip Juan," ucap Arlen dengan tatapan seperti sedang memindai pria di depannya. "Juan itu kakak saya. Tuan Julian mengenal saya dari Juan." "Oh, mari Tuan, ikut saya," ajak Bobby. Kemana?" Arlen yang terlihat bingung itu pun mau tidak mau mengikuti langkah Bobby. Keningnya berkerut melihat Bobby membawanya ke arah toilet. "Tuan, gantilah baju Anda dengan pakaian yang ada di tas ini," ujar Bobby sembari memberikan ransel yang dibawanya. "Apa Julian juga yang memintamu melakukan ini?" tanya Arlen dengan raut bingung. "Benar, Tuan." Arlen menyambar tas itu dan berlalu ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, ia keluar dengan pakaian yang terlihat berbeda. Kaos oblong dan celana jeans belel dengan beberapa sobekan di bagian depan. "Di mana mobilmu?" "Kau menjemputku dengan mobil kan?" tanyanya sambil memberikan ransel itu kepada Bobby. "Mari ke sebelah sini, Tuan." Arlen mengikuti langkah Bobby menuju tempat parkir. Kening Arlen berkerut melihat mobil tua milik Bobby. Setelah memasukkan koper ke dalam bagasi, pria itu juga mempersilahkan Arlen untuk masuk. Setelahnya, Bobby mulai mengemudikan mobilnya menuju keluar bandara. Arlen memperhatikan jalan yang ia lewati. Ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di Indonesia setelah 29 tahun berlalu. Ketika sedang asik memperhatikan jalanan kota Jakarta yang mulai terlihat padat, tiba-tiba mobil itu menepi. "Tuan, kita sudah sampai. Turunlah." "Apa? Apa maksudmu memintaku turun di sini?" tanya Arlen sambil celingukan. "Saya hanya akan mengantar Anda sampai di sini. Silahkan turun dengan hanya membawa tas ransel yang tadi saya berikan." Kau serius?" "Tentu, Tuan. Saya akan menjemput lagi ketika Anda akan kembali ke Amsterdam." Arlen melongo. Ia sudah memasukkan paspor dan barang berharganya ke dalam koper berukuran sedang di bagasi mobil itu. Arlen hendak protes, akan tetapi ia teringat akan permintaan mendiang ayahnya. Arlen pun menyambar kembali ransel yang diketahuinya hanya berisi 2 setel pakaian dan pakaian dalam. Dengan berat hati, Arlen melangkah keluar. "Tuan, apa lagi?" tanya Arlen dengan kesal. "Ini, saya ada sedikit uang untuk Anda membeli makanan. Tolong diterima," ujar Bobby. Arlen tertegun melihat 5 lembar uang berwarna merah pudar di tangan Bobby. Seumur hidupnya, ia tidak pernah menerima pemberian orang lain. Tapi untuk kali ini, "Terima kasih. Aku janji akan menggantinya lebih dari ini," ucap Arlen sembari menyambar uang itu. "Tidak perlu, Tuan. Kalau begitu saya permisi. Jaga diri Anda. Sampai jumpa." "Sampai jumpa," ucap Arlen dengan pelan. Pria itu menatap nanar mobil Bobby yang mulai meninggalkan dirinya di tempat asing dengan orang-orang yang berlalu lalang dan tak sedikit yang menatapnya dengan heran. Sebelum Arlen menyusuri jalan, ia melihat waktu saat ini pada jam tangannya. Jam tangannya menunjukkan pukul 5. Itu artinya pukul 10 waktu Indonesia. Sesaat Arlen tertegun menatap jam tangan itu. Hanya jam tangan seharga $1 juta pemberian ibunya
yang tersisa dan masih menempel pada tubuhnya. Arlen menghela nafas dengan dalam. Ia mengarahkan langkahnya ke sembarang arah seakan membiarkan langkah kaki menentukan takdirnya. Arlen sempat terkesiap melihat beberapa orang yang berpapasan dengannya tersenyum seakan menyapa. Dengan canggung, ia membalas senyuman mereka. Dan kini dalam benaknya, pria itu mengakui bahwa keramahan orang Indonesia yang pernah ia baca di beberapa artikel media online bukanlah isapan jempol belaka. Wah, menyenangkan juga. Apa karena aku terlihat seperti ayah? Pikirnya. Arlen teringat akan dirinya yang selalu dikenali sebagai orang Asia di antara teman-temannya yang mayoritas orang Eropa karena wajahnya yang sangat mirip dengan sang ayah. Mungkin itu juga yang membuat dirinya terlihat tak asing di mata warga lokal Indonesia. Arlen merogoh uang pemberian Bobby yang sempat dimasukkannya ke dalam saku celana. Senyumnya mengembang melihat uang yang kemudian dimasukkannya lagi ke tempat semula tersebut. 500.000 di sini bisa untuk apa aja ya? Aku penasaran. Itu kan banyak, tapi kenapa tadi Bobby bilangnya sedikit ya? Kening Arlen berkerut memikirkan hal itu. Di saat yang hampir bersamaan, Arlen melihat penjual es cendol. Entah karena memang haus atau sekedar ingin tahu harga makanan dan minuman di Indonesia, Arlen menghampiri penjual es itu. "Pak, saya beli satu," ucapnya sembari duduk di kursi yang ada di sana. Di dekatnya beberapa orang juga terlihat sedang menikmati minuman tersebut. "Ini Mas." Penjual itu tersenyum ramah pada Rafael yang masih merasa canggung dengan keramahan orang yang baru ditemuinya. "Terima kasih," ucap Arlen dengan pelan. "Sama-sama," balas penjual es. Arlen mulai mengaduk minuman itu dan menikmatinya sesendok demi sesendok. Lama-lama diteguk juga hingga menyisakan es batu yang tinggal sedikit lagi. Wah, segar sekali dan enak sekali. Nanti di Amsterdam, aku harus minta orang buatkan yang seperti ini, ucapnya spontan sembari menatap gelas yang masih dipegangnya. Arlen hendak mengembalikan gelas pada penjual es. Namun kemudian ia menyadari beberapa pasang mata sedang menatap aneh padanya. Ada apa? Ada yang aneh ya? Tanyanya heran sembari memperhatikan dirinya sendiri. Apa bajuku terlihat aneh? Tapi pria yang duduk di sana bajunya lebih lusuh dari bajuku, pikir Arlen sambil melirik pada seorang pria yang sedang berjongkok. "Mas, bangun, jangan ketinggian kalau ngimpi. Kalau mau es cendol, ngapain jauh-jauh ke Belanda sana? Di sini juga banyak," celetuk seorang pria parubaya dengan mimik menahan tawa. Arlen hanya bisa tersenyum masam. Ia menyadari kesalahannya yang tidak bisa menahan lisan. Ia pun beranjak dari kursi dan memberikan gelas pada penjual es sembari bertanya, "Berapa Pak?" 15.000 aja Mas, sautnya. 15.000? Gumam Arlen yang kemudian mengeluarkan uang dari saku. "Ini cukup Pak?" Tanyanya sambil menyodorkan satu lembar uang 100.000 rupiah. "Ya cukup lah Mas, malahan lebih," saut penjual es sembari menggelengkan kepala. Tak hanya penjual es, beberapa orang yang melihat juga terlihat menyeringai sembari menggelengkan kepala. Mungkin mereka mulai muak pada sikap Arlen yang dianggap belagu. Lain mereka, lain juga Arlen. Pria itu justru terlihat cuek dan kembali memasukkan 4 lembar uang sisa ke dalam saku celananya. "Ini kembaliannya Mas, 85.000, ujar penjual es. "Wah, banyak sekali," gumamnya spontan dengan mimik senang. Akan tetapi raut wajahnya seketika berubah datar saat menyadari lagi-lagi tingkahnya jadi perhatian orang-orang. Tapi kemudian, 1,
2, 3, 4, 5. 5 dikali 15.000 jadi 75.000. Ini Pak, sekalian saya bayar punya mereka, ucap Arlen sambil menyodorkan uang sebesar yang ia sebutkan pada penjual es cendol yang melongo. Setelah memasukkan sisa uang 10.000 rupiah ke dalam saku celananya, Arlen berlalu dengan cueknya meninggalkan 5 pria yang masih ternganga. "Makasih Mas," ucap salah seorang dari mereka. Arlen menoleh dan mengangguk lalu meneruskan langkahnya. Setelah ini aku kemana?" Gumam Arlen sembari celingukan. Ia merasa terenyuh melihat anak-anak berjualan sampai ke jalan raya. Ada yang menawarkan tisu, ada yang membawa kemoceng, ada juga yang membawa gitar kecil sambil naik turun kendaraan umum. Pikirnya, bukankah saat ini harusnya mereka ada di sekolah? Tatapan Arlen beralih pada seorang ibu peminta-minta yang menggendong bayi dan menuntun anaknya. Penampilan mereka sangat lusuh. Si anak pun kelihatannya kurang gizi. Perlahan, Arlen merogoh saku celananya. Ia mengambil 1 lembar uang 100.000. Lalu berjalan menghampiri si ibu tadi. "Permisi Bu, ini untuk adiknya," ucapnya sembari membungkuk untuk menyodorkan uang itu pada anak yang dituntun ibunya. "Terima kasih Mas," ucap ibu itu yang langsung menyambar uang pemberian Arlen. Arlen tersenyum kikuk dan berlalu. Baru 5 langkah, Arlen merasa heran karena beberapa anak menghampirinya sambil menengadah tangan mereka. "Belum makan Om," ucap seorang anak dengan tatapan mengibah. Arlen yang merasa kikuk itu pun menghentikan langkahnya, lalu menghitung anak yang berada di sana. "Ini untuk kalian beli makan ya, jangan dibelikan rokok, beli makan siang, oke?" ucapnya sembari melirik pada seorang anak yang sedang menyesap rokok. "Oke," angguk beberapa anak yang usianya sekitar 5-9 tahun. Arlen pun memberikan 2 lembar uang 100.000 rupiah pada mereka yang seketika menyambarnya dan berlari sambil mengucapkan terima kasih dengan raut bahagia. Arlen tersenyum haru. Ia berlalu meneruskan langkah dengan berjuta rasa berkecamuk dalam dadanya. "Thanks God, aku jauh lebih beruntung saat seusia mereka," ucap Arlen di dalam hati. Arlen mengarahkan langkah di salah satu jalur jalan di perempatan lampu merah. Ia tidak tahu langkahnya menuju kemana. Namun pria itu mulai berpikir untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Arlen terus melangkah tanpa arah dan tujuan. Saat melihat beberapa orang makan di warung nasi di pinggir jalan, ia coba melakukannya juga. "Terima kasih Bu," ucapnya setelah menerima uang kembalian. Arlen keluar dari warung nasi itu dengan raut bahagia. Lagi-lagi ia dibuat tak percaya. Dengan uang 25.000 rupiah, ia bisa makan dan minum sampai merasa kenyang. Arlen melihat toko kecil di samping warung nasi itu. Ia pun membeli sebungkus rokok dan pemetiknya, juga sebotol air mineral. Arlen kembali berjalan, lalu tak lama ia duduk di kursi pinggir jalan. "Pertama-tama, aku harus mencari pekerjaan. Tapi pekerjaan apa?" gumamnya sembari mematik rokok. Kepulan asap rokok untuk sesaat memenuhi imajinasinya yang mulai liar. Diselipkannya rokok itu di antara bibir, sementara kedua tangannya bergerak seakan mengukur gedung yang berada di depannya. Rokok. Rafael menoleh. Seorang pria tua berpakaian lusuh tiba-tiba saja duduk di sampingnya sambil menengadah tangannya meminta rokok. Tanpa pikir panjang, Arlen memberikan sebungkus rokok dan pemetiknya pada pria itu. Sekilas, Arlen menatap wajah pria yang kini sedang mematik rokok. Ia cepat-cepat mengalihkan perhatian saat pria itu balik menatapnya.
Arlen terkesiap melihat pria itu menggerakkan jari-jari tangannya di udara, seperti menuliskan sesuatu. Karena penasaran, Arlen pun bertanya, "Bapak nulis apa?" "Kamu sendiri barusan ngapain?" Pria itu balik bertanya, "Oh, itu. Saya sedang membayangkan suatu hari ingin punya perusahaan di sini." Saut Arlen apa adanya. Kening pria itu berkerut, lalu bertanya, "Memangnya kamu sekarang kerja apa?" Saya belum dapat kerja, Pak," saut Arlen sambil nyengir. Pria itu spontan terkekeh. Wajah Arlen sampai memerah karena malu. "Jangan cuma berangan, tapi cobalah untuk mewujudkannya. Minimal kerja dululah," ucap bapak itu sambil menyesap rokoknya. Iya Pak, ini juga saya mau nyari kerja," saut Arlen dengan canggung. "Umur masih muda, muka ganteng, tenaga juga masih oke, pergunakan. Jangan keluyuran gak jelas, kerja apa aja, yang penting halal, biar sedikit asal barokah," ujarnya dengan tatapan menerawang. Arlen tersenyum masam mendengar nasihat pria itu. Karena masih penasaran atas apa yang pria itu tadi lakukan, Arlen kembali bertanya, "Bapak tadi ngapain gini-gini?" "Ini," ucapnya sembari mengacungkan rokoknya. "Aku masukkan rokok ini ke dalam daftar sesuatu yang kusyukuri hari ini. Lumayan kan, gratisan," imbuhnya berseloroh. Arlen tersenyum masam sambil menggaruk tengkuknya. Kemudian pria itu mengacungkan satu tangannya dan berdiri. "Makasih ya, semoga cepat dapat kerja," ucapnya. Tak lama kemudian, sebuah angkutan kota berhenti tepat di depan mereka. Dan pria itu pun naik. Arlen mengangguk pelan, dan untuk sesaat ditatapnya mobil angkot itu. Setelahnya, ia pun mematikan rokok dan membuangnya ke tempat sampah. Arlen kembali melangkah tanpa arah. Entah sudah berapa kilometer jalan yang sudah ia tempuh, sampai tak terasa langit sudah gelap. Dan tanpa sengaja ia melewati sebuah bar. Tanpa pikir dua kali, Arlen yang memang sudah lelah berjalan itu pun masuk ke dalam bar. Di sana, ia memesan minuman. Arlen belum tahu berapa harga minuman yang ia pesan. Ia tak mau ambil pusing dan memilih menikmati musik sambil memperhatikan orang-orang yang menari di lantai dansa. "Hai, sendirian ya?" Arlen menoleh. Seorang wanita cantik berpakaian seksi datang menghampiri dan duduk di sampingnya. "Iya, aku sendirian. Kau?" "Seperti yang kau lihat. Perkenalkan, namaku Angel. Kau siapa?" Wanita itu tersenyum, menggoda pada Arlen. Sesekali ujung matanya melirik pada jam tangan yang dikenakan oleh pria itu. "Aku Arlen," saut Arlen sembari menyesap minumannya. "Arlen?" Kening Angel berkerut. Kemudian bertanya sembari berusaha membusungkan dada agar belahan nan menggoda itu nampak jelas oleh pria di hadapannya. "Kau bekerja di bidang apa? Pengusaha tambang, properti, atau apa?" "Aku pengangguran. Mungkin kau mau memberiku pekerjaan?" ujar Arlen dengan cueknya. "Apa? Pengangguran? Kau bukan pengusaha atau mungkin anak salah satu konglomerat di Jakarta seperti Rafathar mungkin?" "Untuk saat ini bukan kedua-duanya," geleng Arlen dengan mimik polos. "Siapa itu Rafathar?" Kedua alis Arlen bertaut mendengar nama yang disebutkan oleh wanita itu. "Kamu ini orang planet mana sih? Rafathar aja nggak tahu. Lalu jam tanganmu itu asli atau palsu?" tanya Angel tanpa malu dan bernada ketus. Arlen melihat ke arah jam tangannya
Bahkan jarum jamnya belum disetting ke waktu Indonesia. Ini pemberian seseorang. Dan lihat, di jam ini sekarang baru pukul 5 sore. Seloroh Arlen. Jam tak rusak aja dipakai. Pemberian, mungut dari tempat sampah kali. Gumam Angel sembari melengoskan wajah. Angel pun beranjak dari kursi. Mau kemana? Tanya Arlen berusaha mencegah Angel pergi. Ih, cowok madesu kayak kamu tuh bukan levelku. Ganteng sih, tapi buat apa kalau kere? Delik Angel yang kemudian berlalu dari hadapan Arlen. Madesu? Kere? Apa itu? Gumam Arlen sembari berpikir keras tentang dua kata asing yang belum pernah didengarnya dari siapapun juga, termasuk orang tuanya. Tanpa ia sadari, seorang wanita sedari tadi memperhatikan Arlen. Wanita itu bertubuh semok dan mengenakan mini dress yang cukup ketat, hingga membentuk setiap lipatan lemak pada tubuhnya. Di saat Arlen kembali mengalihkan perhatiannya ke kerumunan orang-orang yang menari, wanita itu datang menghampiri. Hai, sendirian ya, sapanya. Arlen kembali menoleh dan memaksakan senyum pada wanita itu. Tidak ada ketertarikan di mata Arlen pada wanita berbadan semok tersebut. Sebaliknya, wanita itu justru terlihat sangat menginginkan Arlen. Seperti yang kau lihat, aku sendiri dan baru saja seorang wanita pergi setelah tahu aku ini pengangguran, ucap Rafael apa adanya dan kembali memperhatikan lantai dansa. Sesekali ia menatap pada DJ yang sedang asyik memainkan musik di lantai atas. Kau pengangguran? Arlen kembali menoleh dan mengiyakan. Benar, tidak hanya itu. Aku juga tidak punya tempat tinggal, ucapnya santai sembari memperhatikan tatapan wanita itu yang tertuju pada tas ransel yang ditaruh di dekat kaki. Namaku Bella. Bagaimana kalau kau menginap di apartemenku malam ini? Tanyanya dengan mimik menggoda. Apa? Menginap? Arlen terkesiap mendengarnya. Iya, menginap. Jangan khawatir, aku juga akan membayar minumanmu, ucapnya lembut sembari menggerakkan ujung telunjuknya di dada Arlen. Bagaimana kalau kau mau bermalam denganku, sayang? Tanyanya kemudian. Aku? Arlen mendadak gugup. Ia mulai mempertimbangkan tawaran Bella. Akan tetapi pertanyaan terakhir itu membuatnya merasa geli. Arlen memanglah bukan pria suci. Bermalam dengan wanita seksi dan menggoda jadi salah satu petualangannya. Akan tetapi, ini gila. Aku belum pernah tidur dengan wanita gemuk. Tapi kalau aku menolak, aku mau tidur di mana? Batin Arlen berceloteh. Pria itu dalam dilema dan harus segera memutuskan. Sementara itu, dari gelagatnya, Bella seperti sangat menginginkan Arlen malam ini. Wanita semok itu sudah sangat siap menerkam Arlen di atas ranjang.